Sebetulnya sangat gampang itu Mas Bro, sangat gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Siang ini terasa panas Mas Bro. Ya tepatnya kurang lebih jam berapa ya? Saya pun kurang lihat jam tadi Mas Bro, jam berapa. Gimana kabarnya rekan-rekan? Sehat semua ya kan? Pokoknya di hari Minggu, tepatnya siang hari, nggak tahu jam berapa, pokoknya teman sehat semua. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips atau trik atau ilmu atau pengalaman dan lain sebagainya. 5 faktor dalam sukses beternak ayam kampung. Ya diantaranya sih kita itu butuh pengalaman, langsung terjun ke lapangan. Yang pertama, poin yang saya alami, 5 faktor itu intinya yang pertama itu adalah ilmu Mas Bro. Kenapa kita harus ilmu yang kita bahas dalam faktor beternak ayam kampung? Ilmu itu sangat penting Mas Bro, karena dengan adanya ilmu kita bisa atau dapat melaksanakan sesuatu. Karena berilmu ya kan. Manusia tanpa ilmu ya sama aja dengan gentayangan bagi saya Mas Bro. Karena kenapa? Manusia itu dikasih pikiran atau akal untuk bekerja atau dijadikan suatu bekal. Makanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk berpikir. Nah yang kedua, modal Mas Bro. Orang sukses itu diawali dari modal yang kecil. Bahkan ada yang tidak punya modal Mas Bro, bisa sukses. Dan juga sebaliknya, ada modal besar, nafsunya besar, tetapi bisa gagal. Ya kalau bahasa kita itu bilang lagi kemaruk-kemaruknya itu bisa gagal. Modal kecil intinya. Tidak boleh mengutang. Karena kita beternak itu Mas Bro, ya namanya kita itu memelihara makhluk yang bernyawa ya kan. Syukur-syukur dia hidup, berjalan, berhasil, sukses, utang bisa kita bayar. Tetapi apabila kita gagal dalam proses pemeliharaan atau peternakan, yang ada cuman hutang ada, bisnis gagal. Nah makanya usahakan bagi rekan-rekan apabila ingin melaksanakan atau ingin menargetkan sesuatu usaha, jangan sekali-sekali diawali dengan hutang. Hutang tidak menjamin atau hutang bisa menjadikan lubang permasalahan. Permasalahan kenapa? Ternak gagal, hutang yang jadi beban. Nah, terus yang ketiga itu adalah manajemen pakan. Banyak di antara peternak-peternak atau rekan-rekan kita yang sulit akan terkendala pakan. Ya pakan itu gak mesti kita tergantung sama pakan pabrikan Mas Bro. Kok bisa? Ya bisa lah, masa nggak bisa?
peternak cerdas itu tidak tergantung dengan pakan pabrik. Ya kan? Kok bisa? Pur dari mana? Ya kan? Obat-obatan dari mana? Semua butuh makan. Semua butuh asupan gizi, protein, karbohidrat. Bro, saya kasih tahu Mas Bro. Saya beternak ayam tidak tergantung sama pakan pabrikan Mas Bro, atau obat-obatan dari pabrik Mas Bro. Ya, rekan-rekan mungkin bingung, kok bisa sih peternak itu tidak tergantung dengan pakan pabrikan? Ya bisa lah Mas Bro. Peternak yang cerdas itu, peternak yang pintar itu tidak memberikan pakan-pakan pabrik Mas Bro, tidak memberikan obat-obatan pabrik Mas Bro. Coba bayangkan di daerah rekan-rekan kita yang senior-senior kita yang sudah dahulu masalah ternak di gunung sana, tidak ada listrik, tidak ada pakan pabrik, tidak ada obat-obatan pabrik, bahkan modalnya pun luar biasa minim, tapi kok bisa berkembang, ya kan? Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana sih caranya beternak tidak tergantung dengan pakan pabrik atau obat-obatan pabrik. Ya, mungkin rekan-rekan yang sudah lihat video saya rata-rata tidak menggunakan pakan pabrik Mas Bro, ya kan? Obatnya pun nggak menggunakan obat-obat pabrik. Ya, saya terus terang pribadi, beternak itu kita harus memahami ternak, bukan ternak memahami kita. Contohnya itu kayak mana? Contohnya kita gunakan limbah rumah tangga Mas Bro. Limbah rumah tangga, contohnya apa? Sisa nasi kan ada kalau kita makan, sisa sayuran kan ada, sisa-sisa lauk kan ada. Semua itu tergantung, ada karbohidrat, ada vitamin, ada protein dan lain sebagainya Mas Bro. Semua itu tergantung dari apa yang kita konsumsi dalam rumah tangga. Ya nggak akan mungkin, ya kan, kalau kita mengkonsumsi nggak ada karbohidrat, nggak ada vitamin, nggak ada asupan gizi lainnya, kan lucu. Nah, jadi sisa makanan kita campurkan dengan dedak atau bekatul. Bisa juga kalau ada uang tambahan dari rekan-rekan semua, dari jagung giling. Jagung giling, ya kan. Jadi jagung gilingnya itu 1/4, bandingnya itu sama sisa nasi atau sisa limbah rumah tangga kita 1 kilo lah contohnya. Di situ ada sisa makanan kita, ada sayur, ada ikan, ada nasi. Kita kumpulin dapatlah 1 kilo Mas Bro. Karena dari makan pagi sampai makan sore. Nah, jadi kita kumpulin jagung, kita kasih 1/4, sisa limbah rumah tangga 1 kilo, dan juga dikasih dedak 2 kilo. Nah, kurang, contohnya kurangnya kenapa? Ayam kita banyak. Gampang Mas Bro, kita pergi ke pasar, di situ kan banyak tuh dibuang-buang, ada sayur bayam, kol, sawi, daun ubi dan lain sebagainya. Kan banyak tuh dibuang-buang di bawah meja. Jadi rekan-rekan gak usah bingung, ambil bawa pulang. Setelah itu dipotong halus-halus, dicampurlah sama limbah rumah tangga kita. Nah, kemudian kita racik semua, terus diendapkan selama 1 kali 24 jam. Ya, mungkin kalau dengan teori rekan-rekan semua cukup bingung, ya kan. Nah, ini saya kasih tahu, ada di video saya, di scroll aja ke bawah video saya yang lain, itu ada cara proses pembuatannya. Jadi peternak yang cerdas itu tidak pengaruh sama harga pakan naik, harga pula naik, nggak pengaruh Mas Bro. Nah, kalau peternak yang abal-abal, wah kayak mana nih ya,
makin banyak ternak, makin banyak proses makannya, makin banyak proses pengeluarannya, seberapa lagi untung. Tapi kalau peternak pintar, peternak jenius, peternak cerdas, dia tidak tergantung sama makan pabrikan, Mas. Faktor yang keempat, saya tarik rokok dulu ya kan. Faktor yang keempat, tarik rokok dulu Mas Bro. Ya kalau ngomong itu kita harus rileks Mas Bro, harus santai ya kan. Ya yang keempat itu sebetulnya sih bukan peternak pun tahu sebetulnya, karena sering kita rasakan sih keseharian kita ya kan. Yang keempat itu adalah pemeliharaan hewan ternak. Ya contohnya pemeliharaan hewan ternak itu ya kalau malam, contohnya sih kalau malam kita asepin kandangnya. Diasepin sama dibuat api itu beda Mas Bro. Ya diasepin contohnya itu kita ya carilah batok kelapa. Ya mungkin di tempat saya, di tempat rekan-rekan yang namanya batok kelapa itu ada ya kan. Ya kita ke warungnya warung yang serbaguna itu loh, yang biasa jual sayur, jual alat-alat bumbu rumah tangga. Ya itu ada batok kelapa sisanya. Kita ambil aja barang-barang 3 batok lah. Tapi nggak kita pakai semua Mas Bro. Kita pakai ya secukupnya saja lah. 1,5 batok. Ya di tempat rekan-rekan mungkin ada kuali bekas yang kecil, yang ukuran segini. Kalau enggak bekas Magicom yang kecil, yang nanak nasi ukuran 1 muk lah. Nah itu ambil yang tidak digunakan Mas Bro. Jangan yang digunakan. Nanti kalau digunakan ribut pula nanti ya kan orang rumah ya kan. Pokoknya yang tidak layak pakai. Kita letakkan di tempat Magicom atau kuali. Kalau bahasa Aceh itu belanga Mas Bro, belanga. Kalau bahasa Aceh ya kan. Kalau bahasa Indonesianya itu kuali. Kita taruh atau kita letakkan, contohnya ini batok kelapa, ini kuali, kita letakkan, kita siramkan minyak tanah. Kalau minyak tanah mungkin udah langka ya kan. Kita taruhkan bakar gunakan plastik atau minyak pertalit. Kita siramkan. Setelah mulai sedikit aja di ujung batok itu udah mulai jadi bara, kita matikan apinya Mas Bro. Yang kita butuhkan, ingat, yang kita butuhkan bara atau asap. Jadi pelan dia akan tuh, kecil aja nanti asapnya, pelan. Nah jadi kenapa saya wajibkan atau saya anjurkan menggunakan pengasapan pada ternak pada malam hari? Salah satu keuntungannya adalah bisa menghambat atau bisa mencegah dari penyakit. Ya kalau penyakit itu Mas Bro, nomor 1 khususnya kita para ternak ya kan, itu faktornya menangkal atau mengantisipasi dari nyamuk Mas Bro. Nyamuk atau bahasa latinnya itu mosquitos. Nyamuk. Nah, contohnya di tempat kita itu bukan kita saja yang miara ayam Mas Bro. Contohnya itu kelang 3 rumah kita ada miara ayam, seterusnya. Nah jadi nyamuk dari nginggap ke A, nginggap ke B, nginggap ke C, termasuk nginggap ke tempat kita, bisa membawa penyakit efek dari nyamuk tersebut Mas Bro. Ya contohnya yang di sana sakit, gigit tempat kita, jadi ternak kita ikut sakit Mas Bro. Maka saya anjurkan menggunakan pengasapan. Ternak kita itu kalau nggak kita campurkan sama ternak orang lain, nggak bakalan sakit Mas Bro. Karena udah kita kasih makan menggunakan fermentasi, obatnya pun obat herbal. Jadi ya aman lah Mas Bro, insya Allah aman. Banyak orang bilang, Pak Bro sudah saya kasih pakan fermentasi, udah saya kasih obat jamu-jamuan masih sakit.
Ya salah satunya yaitu faktor nyamuk. Karena ternak kita kalau nggak ada ternak yang lain, contohnya beginilah, agak sedikit gampang ya kan. Contohnya ternak kita itu main-main, nah tiba-tiba karena kita semi umbaran ya kan, datanglah ternak orang yang main pekarangan rumah, itu bisa nular mas bro. Nah padahal ternak kita udah kita servis atau kita rawat ya kan. Nah itu bisalah kita atasi, kita pagarkan nggak kena. Tapi yang masalah nyamuk tadi mas bro, sangat rentan. Terus yang kelima, pemasaran ternak. Ya pemasaran ternak itu bagi kita sangat gampang mas bro. Contoh kenapa saya bilang sangat gampang, di tempat rekan-rekan semua, contoh ada 5 rumah makan. 5 rumah makan itu brother semua datengin, Pak saya mau jual ayam. Ayam ini sudah layak jual pak, udah ukuran 1 kilo. Ya kalau ayam potong aja di tempat saya 1 kilo 50.000 mas bro. Ya lumayan lah. Mungkin kalau di tempat rekan-rekan semua ada yang murah ya kan, bahkan ada yang mahal. Ya datengin, itu syukur-syukur dibeli 2 ekor. Ya kalau ada 10 rumah makan kita datengin, sudah berapa ya kan. Nah, kemudian kita tawarkan ke tetangga, Bu, Pak ada ayam nih, ayam kampung, berapa le? Ya sekitar 60 lah pak, 1 kilo, kasih 1. Ya kalau kita datangi 15 orang udah berapa ya kan. Nah, jadinya harga jualnya kita harus pinter mas bro. Jangan juga kita jual 70 sedangkan ayam potong 50, nanti orang ke ayam potongnya. Jadi kita itu usaha itu harus cerdas ya kan, cerdas. Makanya saya bilang tadi, modal utama beternak itu adalah ilmu. Jadi kalau orang tanpa ilmu sama aja akalnya tidak digunakan. Nah jadi kembali ke faktor yang nomor 5, pemasaran ternak. Jadi kita ambil untung sedikit saja mas bro, tetapi rutin, bisa jadi pelanggan. Oke itu aja mas bro, sekedar informasi 5 faktor penting dalam sukses beternak ayam kampung. Nanti di video berikutnya akan saya buat jamunya. Jamu untuk kekebalan cuaca atau kekebalan tubuh terhadap cuaca. Oke tetap semangat bersama saya Ampera Fishing, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.